Ibu-ibu juga katanya sama-sama Pak Ustaz kalau ada salat dan bilang enggak, ibu-ibu baik benar. Terus ada yang bikin dosa enggak ada. Alhamdulillah, bahkan yang ada tambah silaturahmi. Amin ya Allah ya Rabbal. Malam tadi saya tawakufan, nggak apa-apa ibu nanya juga ya, saya mau jelasin aja. Malam tadi tawakufan di Karawang, di majlis orang tua saya. Kebetulan sekarang juga datang karena adik saya yang paling kecil sedang dirawat di RSUD Pademangan. Karena DBD katanya mah minta doanya ya di Tuhan namanya biar dikasih sehat walafiat ya. Ibu saya juga bapak saya datang mau nengok itu intinya. Yang kedua tadi pada duha setelah talim malam di kediaman orang tua, pagi-paginya berangkat ke pesantren. Ke pesantren Nihayatul Amal dalam rangka haul ke-19 Al-Maktullah Ahmad Kiai Haji Busairi bin Abah Haji Musa, yang nama beliau saya abadikan sebagai nama majlis dan nama podcast kita, podcast Al-Busairiyah. Memang diambil dari nama beliau itu. Memang podcast Nihayatul Amal berdiri baru sekitaran tahun 60-an 60 atau 65, karena saya tahun 94 masuk di situ. Tahun 94 saya berarti sekarang masih muda atau udah muda? Setengah ya. Tahun 94 masuk ke situ itu katanya pesantren baru 32 tahun berjalan. Baru 32 tahun berjalan. Saya masih ingat, masih kelas persiapan pas ya akhir tahun kayak begini, akhir usaha naik ke panggung gitu kayak kecil yang lain, ada tampil di panggung, baca maras pesantren. 32 tahun berjalan saat itu pesantren Nihayatul Amal dan seterusnya. Jadi kalau tahun 94 aja 32 tahun, berarti tahun 2024 tambah 30 tahun ya. Ya 62 tahun. Nah, jadi intinya saya mau minta Fatihah, satu untuk adik saya yang sedang dirawat, kedua dalam rangka haul guru besar saya nama Kiai Haji Busairi juga minta Fatihah buat ibu-ibu sekalian, biar almarhum Al-Maktullah guru di alam kuburnya mendapatkan rahmat daripada Allah, kuburnya dijadikan taman di antara taman-taman surga, dan keturunannya, putra putrinya, anak menantunya, murid-muridnya semuanya bisa melanjutkan estafet perjuangan beliau. Ya alhamdulillah, perwakilan di Jakarta Barat di Taman Sari ya di sini ini ya, perwakilan yang ada di Jakarta Barat ya. Kita doakan guru-guru saya, khususnya guru kita semua selalu berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidayya amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu ini kayaknya berat ke kanan, miring ke kiri. Bagaimana kalau jamaahnya sebagian ke sini geser, biar Kang Mus melihatnya nggak berat ke sini doang. Ibu silakan geser. Ayo, jadi di tengah biar bapak-bapak bisa melihat di sini. Monggo geser. Nah, ini dipenuhi di sini. Ini penuh di sini semua. Ini mau kita. Ayo, terus lagi. Biar bapaknya yang di luar kelihatan. Bapak Sadiq sama siapa Bapak Sadiq? Sama Pak Tahirin ya Alhamdulillah.
Minum ya Kiai, minum. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. baik hadirat kaum muslimat, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tanpa berpanjang-panjang, tanpa berkata-kata, ikan cepat, ikan gabus, pokoknya itu nama ikan. Kepada guru kita Kiai Haji Mukhlisin Abdul Rahim alias Kang Mus, waktu dan tempat dipersilakan dengan Terima kasih. Udah di sini. Udahlah di sini. Wis toh. Biar nyaman. Enggak lah. Izin ya, izin. coba itu Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ibu bapak hadirin wal hadirat, para ustadz ustadzah, bil khusus yang kita ta'zimi, kita hormati, guru kita bersama murabbi ruhina sekaligus pengasuh pondok pesantren Al Busairiyah, Bapak Kiai Haji Dede Nurdiansyah SQ beserta Ibu Nyai Bu Ustadzah Hajah Elvi Sukaisi. Mudah-mudahan guru kita, suami istri dan putra putrinya tambah sehat dan barokah. Amin. Ilmunya tambah manfaat. Amin. Tambah sabar dalam mendidik kita dan anak-anak kita. Amin. Sehingga semuanya mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini kan kalau ngomong amin gak kampanye kan? Udah lewat. Aminnya yo kalah. Yang nomor 3 juga kalah. Ya wis lah. Saya nggak kampanye, udah lewat. Ibu-ibu semua yang saya hormati, alhamdulillah saya di WA santrinya Kiai Dede itu terkaget-kaget itu. Terkaget-kaget itu apa Bu? Terkaget-kaget.
Ini apa ya bener saya kok dicolek lagi. Karena Al-Busairiyah ini semakin hari semakin harum namanya Ibu. Di tengah-tengah Taman Sari yang terkenal dengan kota dugem. Beneran. Iya, jualan rempah-rempah. Ada pondok pesantren. Itu kan kayak nabrak arus sungai yang lagi deras. Ditabrak. Tapi tetap kokoh. Alhamdulillah. Wah, ini kok inget saya ditoel lagi. Wah, gitu ya. Alhamdulillah kalau Kiai Dede masih ingat saya tuh alhamdulillah. Karena beliau sering nongol di TV. Ya, maksudnya TV yang mana saya juga nggak tahu ya. TV Mama Dede, ya. Alhamdulillah bisa silaturahim lagi dengan ibu-ibu. Ibu masih paham saya nggak tahu lah ya. Tapi YouTube yang saya ceramah di sini masih ada. Malam ini saya bikin lagi. Ya, karena saya tujuan pakai YouTube ini ya karena memang musim. Kalau nggak musim ya nggak bikin. Gitu. Tapi malam ini ada yang beda. Ini kok ada yang seragam. Ini udah lunas belum? Tapi ini bukan dari caleg. Bukan dari caleg, bukan ya. Dari capres. Patungan. Iya. Biar tampil beda. Baik. Kita langsung karena tadi ada filosofi yang terbangun ramai, ikan sepat, ikan nama-nama ikan. Baik, tadi dipaparkan kalau kita selalu taklim setiap awal bulan. Nah, ini awal bulan Maret sekaligus malam ini tawakufan. Tawakuf itu apa sih, Bu? Apa? Perpisahan. Jadi tawakuf itu kalau di pondok ini saya suka ngelihat statusnya Kiai Dede itu. Ngajarin santrinya kalau di atas. Tawaqqafa ya tawaqqafu tawaqqufan wa mutawaqqafan fahuwa mutawaqqifun wa dzaka mutawaqqafun tawaqqaf la tatawaqqaf mutawaqqafun mutawaqqafun. Wazannya tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'alla tatafa'al mutafa'alun Ada yang hafal nggak? Kalau yang ada hafal saya kasih duit 100.000, Bu. Beneran loh. Jangan kiainya kok ngajarin terus. Itu sulasi mazid ditambah ziyadatut ta'i wa tasydid. Kalau sulasi mujaradnya enteng, Bu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun. Nah, itu ada yang bisa. Itu pelajaran wajib di pondok pesantren. Jadi Pak Kiai Dede itu sangat menguasai ilmu ini. Itu namanya ilmu tasrif, atau yang lebih gampang ngomong ilmu nahwu shorof. Makanya di pondok pasti diajarkan ilmu itu. Wan nahwu awalan ayyu'lama idzil kalamu dunahu layyufhama. Yang paling utama dipelajari anak-anak santri, anak-anak muda adalah ilmu gramatika, ilmu nahwu.
Karena apa? Al-Quran dan Al-Hadis adalah bahasa Arab, tidak bisa dipahami kecuali dengan ilmu nahwu. Nah, saya kalau ngelihat Kiai Dede di statusnya itu begini terus ngajinya Bu, amilnya itu komplit lah. Makanya ibu-ibu di sini bersyukur sekali Pak Kiai Dede mau mendirikan tempat pendidikan untuk kita dan untuk anak-anak kita, untuk generasi ke depan, meneruskan Indonesia dan melanjutkan syiar agama Islam yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Boleh. Ya. Iklan. Nanti di YouTube-nya ada iklan. Lagi ceramah. Ya. Ini supaya nggak tegang banget itu sholawat dulu ya Bu ya. Kayaknya ibu itu tegang pingin pulang. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Salawat. Salli wa sallim iman ala mada. Salli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma shalli ala Muhammad. Gini Bu, kalau tadi Pak Yai menyampaikan Masya Allah, kalau bicara mak-mak, bicara ibu-ibu, waktu untuk taklim itu habislah. Karena apa? Tugasnya itu multifungsi dan komplit. Dari semenjak bangun tidur waktu subuh, tangan seorang wanita atau istri itu nggak berhenti. Betul nggak itu? Sekali bangun mau ke kamar mandi itu, kalau dulu saya ingat ibu saya yo, itu nyalakan api dulu di luweng. Tahu luweng nggak Bu? Iya, pakai kayu, dinyalakan pakai kayu, habis itu ngerebus air. Nek neng Jawa jenenge godhog wedang. Ana wong Jawa apa ora? Ono. Ono. Wong kabeh. Ora ana sing wedhus. Lah iya lo mau ke kamar mandi, nyalakan api, ngerebus air, ambil wudu, sholat subuh, kemudian cuci piring, nyapu-nyapu, masak, terus sampai pagi, sampai jam 7 sampai jam 8 bantu suami. Kalau di sawah ikut ke kebun, kalaupun nggak di kebun, di rumah ada kambing, ada sapi, ikut ngerawat. Kalau Jakarta ya Allah Pak Ustaz, apalagi yang punya anak kecil begini, cuciannya anak banyak, nyetrika, ngepel. Suaminya mau berangkat bikinin teh, bikinin kopi. Walah, habis duhur itu nanti anaknya ribut pingin, wah segala macem tuh. Sudah malam suaminya pulang harus ngelayanin, kalau nggak bikin kopi suaminya marah-marah. Suaminya ada yang tukang marah nggak sih? Nggak ada ya, cuman melotot doang. Tapi ternyata masih menyisihkan waktu untuk taklim minimal sebulan sekali di pondok pesantren Al-Busairiyah. Alhamdulillah. Maka kalau wanita seperti ini wanita seperti ini, ya, ya wes, kuehnya sambil dibagi, sambil dengerin Pak Ustadz, sambil makan duku.
Wah, gedang. Ibu kan mulai ngeliatin gedang saya. Silakan kalau ibu pengen, tapi kalau nggak malu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak apa-apa bu, sambil makan nggak apa-apa, benar. Ngaji itu jangan serius, tapi mengamalkannya yang serius. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kalau wanita seperti ini mau ngaji tertata rapi, ya, ini loh yang diharapkan oleh Allah, yang diharapkan oleh Rasulullah, dan yang didambakan oleh para suami. Karena apa? Kalau wanitanya sudah baik, akhlaknya baik, agamanya baik, pasti keturunannya akan menjadi anak-anak soleh dan solihah. Kok malah kampanye? Amin kan kampanye. Ada ibu-ibu yang gini. Beda aminnya. Iya, gini loh bu. Kalau wanitanya begini semua, saya filosofinya gini loh. Ketika kita membuat roti atau bikin agar, bikin adonan, itu akan terlihat rapi kalau cetakannya bagus. Betul apa tidak? Pokoknya kalau cetakannya bagus, rapi, hasilnya juga bagus. Tapi kalau cetakannya jelek, sekalipun adonan rotinya itu bagus, maka hasilnya juga akan jelek. Ya karena cetakannya jelek. Walaupun rotinya bagus ini bahannya, tapi cetakannya menyan-menyon, ya jadulnya pada menyan-menyon begitu. Maka wanita-wanita seperti ibu-ibu ini Allah gambarkan, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Para wanita, para laki-laki, istrimu itu adalah sawah ladangmu. Artinya apa? Ketika sawah ladangmu, maka kamu rawat dengan baik. Ketika memang sawah ladang ini tanahnya subur, tanahnya bagus, pengairannya bagus, nanti hasil padinya juga bagus. Tapi kalau benihnya bagus, tapi kok sawah ladangnya tanahnya nggak bagus, maka hasil padinya juga jelek. Contoh bu, maaf ya, umpama pun suaminya itu ustadz, suaminya kiai, suaminya Pak RW, suaminya Pak RT, sekalipun ustadz, kalau istrinya itu akhlaknya jelek. Jelek itu kayak apa sih jelek bu? Ini bukan jelek fisik loh, jelek perilaku. Kerjaannya iri, dengki, suka ngomong kejelekan orang lain. Kalau tetangganya beli kulkas pasang koyo cabe, beli paramek, tetangganya beli gelang yang sampai ketek itu bu, walah pala dia stroke gitu. Emang ada yang pakai gelang sampai ketek? Nggak ada yang buat beli kali. Maka sekalipun suaminya ustadz atau kiai, kalau istrinya perilakunya jelek, maka hasil anaknya juga akan jelek. Kayak padi, jagungnya jagung hibrida, padinya padi yang bagus, kok tanahnya nggak subur, tetap panennya jelek. Tapi bu, sekalipun maaf suaminya bukan ahli ibadah, bukan ustadz, bukan kiai, tapi istrinya solehah,
istrinya suka ngaji di pondok pesantren Al-Busairiyah. Sebulan sekali dikasih tahu oleh Kiai Dede. Apa ngasih taunya? Pak Kiai baca kitab Ngugudul Ijen. Kitabnya gini, Bu. Ya juzu lizauji ayat riba zauzatahu litarkiz zinati. Suami itu boleh mukul istri, tapi mukul pendidikan apabila istrinya tidak mau dandan. Akhirnya Pak Kiai Dede menyampaikan, Ibu, tolong kalau depan suami harus terlihat cantik. Kalau dilihat suami harus senyum. Maka Nabi menyampaikan, khairun nisa'i almar'atu idza nadzarta ilaiha sarratka. Sebaik-baik wanita adalah kalau dilihat oleh kamu suaminya maka nyenengin. Jadi suaminya kalau melihat ibu itu senang. Alhamdulillah, istriku setelah ngaji di pondok Al-Busairiyah selalu mukanya dicet. Apa sih? Glowing. Itu loh, pakai skin care. Itu loh. Pokoknya rapi. Kalau Jawa nggak riwek-riwek. Riwek-riwek Kiai nggak tahu ya. Riwek-riwek itu bangun tidur, Bu ya. Rambutnya acak-acakan gitu. Walah kayak gombel itu, Bu. Habis itu suami yang lihat mukanya cembetut. Itulah. Tanggal tua lah, ini pala curhat ya Allah Pak Ustaz. Kalau udah tanggal tua pokoknya suami kerjanya pulang bawa ikan asin Pak Ustaz, sama ikan garam, garam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata wanita ini ngaji, Bu. Tolong kalau dekat suami harus dandan rapi supaya suaminya ngelihat hawanya senang. Karena dalam kitab Ngugudul Ijen laki-laki boleh nabok pantatnya. Jadi istri mbok yao yang rapi. Kalau di rumah jangan pakai baju asal-asalan supaya suaminya nggak broken home. You know broken home? Ngerti nih, yes. Broken home itu nggak bosen di rumah. Kalau di rumah ya Allah, kok adanya mak lampir. Jadi kalau di rumah itu rasakan kayak di sorga, supaya istri itu selalu dilihat kayak bidadari gitu loh. Kayak Ustadz Jebri itu kan filosofinya bagus tuh. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu bidadariku. Kan istrinya diomong bida, walaupun gemuk hitam keriting itu, tapi kayak bidadari gitu. Saha anu bantet di dieu eta ge saha. Karena ada yang ngomong bantet, saya jadi pingin minum susu. Minum dulu. Susunya susu tepung. Ini saya ngasih tahu canda tapi serius. Kira-kira nih, suami ibu perilakunya pingin kayak manusia apa kayak sapi? Ini beneran. Pingin kayak manusia apa kayak sapi? Kalau pingin kayak manusia, jangan suka dikasih susu sapi. Kok susu siapa? Lah si susu nih siapa? Lah ya susumu. Udah peat. Udah.
Maaf Kiai. Ini kan mau Ramadan. Jadi karena ini kelihatannya duit pada belum megang. Belum cair. Udah mau puasa. Berasnya naik, minyaknya naik, telurnya tetap. Iya kan ini dihibur dulu gitu loh. Apalagi nanti 15 hari masuk Ramadan tambah stres. Oh, baju belum beli, suaminya belum dapat duit. Aduh pulang kampung piye. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ini canda tapi serius. Suaminya supaya seperti manusia, jangan suka dikasih susu sapi, tapi dikasih susu manusia. Lah terus manusianya siapa? Lah kok pakai tanya? Makanya nanti habis ngaji langsung praktek. Papa nyusu, itu pahalanya gede. Saking gedenya ini gede banget ini. Ini asli, ini ilmu ini kalau diomongkan vulgar yang nggak pantas, nggak diomongkan nggak ngerti gitu loh. Langsung pulang dari sini Pak, nyusu. Biar papa kayak manusia. Udah bayangin. Ya Allah. Bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kembali. Ini tapi pelajaran beneran ini. Jadi ibu-ibu itu sangat hebat. Waktu yang padat masih bisa ngaji sebulan sekali. Alhamdulillah. Loh kalau wanitanya jadi baik seperti ini, maka cetakannya baik, biji yang ditaruh juga baik, maka akan mencerminkan anak-anak soleh dan solihah. Maka ada ungkapan al-mar'atu imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Kita ngomong negara Indonesia terlalu luas. Kita ngomong negara kecil, keluarga kita, Bu. Keluarga kita anggap aja negara. Idza saluhat saluhal bilad. Kalau wanitanya baik, istrinya baik, ibu rumah tangga itu baik, pasti keluarganya juga baik. Makanya kalau keluarganya seperti ibu-ibu Majelis Talim Al-Busairiyah, saya yakin anaknya soleh-solehah. Suaminya juga nggak terlalu nakal. Karena nyadari, ya Allah, istriku selalu ngaji di pondok pesantren Kiai Dede. Ya Allah, kalau begitu aku harus sadar, aku tidak boleh nakal. Karena istriku sudah berupaya menjadi orang yang baik. Ini nanti kalau istri saya nonton YouTube ini marah ini. Kenapa? Kelakuan mulai gitu. Emang Pak Ustadz kenapa? Oh, rahasia. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ketika saya tiba-tiba ada majelis taklim yang memang masih langgeng. Ini kan dulu saya datang ke sini sebelum Covid toh. Ya kan sebelum Covid. Berarti udah 5 tahun yang lalu. Iya toh? Sebelum apa sesudah? Nah, udah Covid. Kok masih pada hidup? Ini
sisanya ini sisa. Oh, sisanya. Iya. Sisa kopi. Iya. Artinya masih istiqomah ini loh. Masya Allah, wanita yang mampu istiqomah seperti ini berarti pingin banget menciptakan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Karena saya kalau mengamati al-madrasatul ula, ibu itu pendidikan anak-anak kita yang pertama kali kan. Yang ngajarin anak ngomong itu siapa? Ibu kan. Coba anak orok tuh baru mulai kan mulai ngomong papa, mama, makan kok susulan. Mimi cucu. Nah, ya. Papanya pulang, papa pulang, kan seperti itu toh? Yang ngajarin itu loh ibu, ngajarin minum, ngajarin makan, semuanya ibu, ngajarin ngomong baik. Ayo sama temennya ngomong yang baik ya. Itu panggil mas, itu panggil mbak. Itu kan semuanya yang ngajarin bisa ngomong juga ibu. Coba kalau ibunya ngomong tuh ngasuh, diam aja gendong. Lu anaknya lama-lama bisu. Makanya kuncinya sama ini semua. Makanya terima kasih Pak Yai Dede, saya mewakili negara Indonesia. Langsung negara Indonesia loh. Beliau kan karena apa? Beliau berupaya untuk mencetak bagaimana supaya wanita menjadi solihah, karena wanita solihah akan mencetak dan mencerminkan keluarganya menjadi putra putri solihah, insya Allahumma sholli ala Muhammad. Satu, saya ngomongnya sampai ketiga ya, karena ini baru satu, karena kemarin 01, 02, 03. Sekarang yang kedua, tadi kan yang empuk-empuk itu, yang enak-enak, sekarang agak pedes sedikit. Ustadz tanya, kira-kira di sini ada enggak yang pernah ngomong sama suaminya, udah kita cerai aja, saya minta cerai, saya nggak seneng hidup sama kamu, nggak ada bagiannya. Kalau malam minggu nggak pernah diajak makan ke mall. Kok rasanya hidup sama kamu nggak pernah seneng sama sekali, cincin ada pernah make. Pernah nggak ibu itu minta cerai sama suami? Jujur aja, jujur, di pondok lo ini lo bisa kualat lo. Orang nggak pernah Pak Ustaz, dipaksa. Kalau nggak pernah lo itu saya senengnya di situ. Berarti berhasil. Apa? Berhasil ketika menjadi wanita yang solihah. Karena 5 bulan, 7 bulan yang lalu, Detikcom, media online, media televisi memberitakan, baik itu di Depok, itu di Karawang, itu di Bojonegoro, itu di Ponorogo, lebih dari 1000 pasuntri, pasangan suami istri mengajukan cerai. Yang mengajukan cerai adalah para wanita. Betul apa tidak? Ya kalau nggak percaya, di online masih ada, jejak digital itu masih bisa dicek. Ternyata para wanita mengajukan talak, mengajukan cerai kepada pengadilan agama. Memang betul dalam buku nikah, kalau ibu ingat, yang anak-anak sekarang ya, wanita boleh mengajukan talak 1 ke kantor urusan agama apabila sang laki-laki 3 bulan sampai 6 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin dengan memberikan iwat. Dulu 1000 tapi sekarang dirubah 10.000 rupiah. Apabila kawa ketok palu maka akan jatuh talak 1. Loh ini kok anak-anak muda sekarang yang nikah bentar-bentar minta cerai, bentar-bentar minta cerai. Karena apa? Ini karena pendidikan orang tuanya kurang kuat kepada anak-anak kita yang wanita. Kurang sabar. Kalau ibu-ibu kan dulu punya metode.
Pokoknya saya nikah sama kamu, kemanapun kamu aku akan ikuti walau ke lubang semut. Embung. Ya orang muat ya. Itu kan filosofi. Sampai ke lubang semut pun saya siap Karena aku cinta sama kamu hidup bareng mati pun harus. Bohong. Suami ibu matinya jam 5 sore. Jam 5 ya. Itu kan masih terbujur kaku. Ditaruh di kamar. Berani nggak jam 10 malam tidur bareng? Takut bangun. Tiba-tiba bangun, Neng. Wah, kabur itu. Lah kenapa kok para wanita saat ini banyak yang mengajukan surat cerai, minta cerai, padahal kalau buka kitab betapa bahayanya kalau wanita ngomong minta cerai. Dalam kitab kecil di sini pasti dikaji itu. Namanya kitab Uqud Dulujain. Idza qalatil mar'atu li zawjiha talliqni. Ketika ada seorang istri ngomong sama suami ceraikan aku saja hidupku tidak bahagia. Dulu ketika sama orang tua tiap hari saya makan bakso. Boro-boro sekarang makan bakso baunya doang aja. Nggak pernah saya nggak betah. Saya kalau lagi kondangan atau pengajian atau arisan saya malu. Karena teman-teman semuanya bajunya bagus. Pokoknya saya nggak mau, saya minta cerai. Atau kalau lagunya yang zaman dulu itu loh Bu. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku dulu. Pinter jamaah sampean pinter. Ini pura-pura doang. Karena dulu mantan karaoke semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ngomong udah berapa menit? Astagfirullah, udah 1 jam. Cepet banget. Nggak berasa. Oh nggak berasa, ini udah biasa ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ada wanita ngomong tolik nih, ceraikan aku saja, maka ja'at al-mar'atu fi yaumil qiyamah. Maka wanita itu akan datang di hari kiamat. Mukanya la lahmun fi wajhiha. Nanti mukanya itu nggak ada dagingnya Bu. Kayak tengkorak, peot, keriput, jelek. Kalau sekarang kan masih cantik nih. Walaupun udah tua. Ya Bu, nanti tuh keriput jelek. Terus walisanuha, lidahnya keluar dari gitok. Ngerti gitok apa ora? Ki. Sakakene ki. Keluar dari siri, kemudian menjulur ke tengah neraka jahanam. Teriak kesakitan, sakit ya Allah. Karena apa? Suka bentar-bentar ngomong minta cerai. Walaupun dalam konsep ilmu fikih, wanita ngomong minta cerai sehari 10 atau 1000 kali nggak jatuh talak 1. Tapi kalau laki-laki sekali ngomong, gua cerai lo, keluar dari pintu ini lo bukan istri gua lagi, itu jatuh talak 1. Tuh ngomong 1 aja berat amat. Maka wanita kudu berhati-hati. Apa hati-hatinya? Jangan bentar-bentar kalau lagi ada masalah ekonomi, kalau atau apa, bentar-bentar minta cerai. Baik kalau ibu-ibu kuat, tapi anak-anak kita, karena survei membuktikan sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini yang mengajukan perceraian rata-rata wanita. Ingat, ridhollah fi ridhoz zauji. Allah akan ridho kepada istri kalau suaminya ridho. Maka ibu, Ustadz pesan, tentu Pak Yai juga sudah sering pesan,
sering-seringlah sebagai istri selalu ngomong minta ridho kepada suami. Ibu ngomong sama suami, masih punya suami kan? Mas, aku jaluk ridho yo. Jadi orang Jawa. Iya. Aku jaluk ridho yo Mas, aku akeh salahe. Memang betul. Suaminya ngotot. Ini semuanya nanti. Ini ilmu kunci surganya wanita cuman itu kok. Hampura abdi ke minta ridho gitu. Saya minta ridho, mohon maaf kemarin-kemarin kalau bikin kopi rasanya pahit karena nggak ada gula. Mohon maaf kalau disuruh kadang lawan, tapi saya minta ridho. Kalau suami mengatakan iya, maka alur ibadah ibu-ibu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Pertanyaan Ustadz itu, ibu-ibu ngomong minta ridho dan minta maaf seminggu terakhir ini kapan? Nunggu lebaran. Serius. Keren, yang ini keren ini Pak Kiai. Ada yang nunggu lebaran. Lebaran aja nunggu diperintah suaminya loh. Kayak istriku. Curhat saya. Istriku itu minta maafnya kalau lebaran. Itu pun kalau saya perintah. Saya pulang dari khotib. Khotibnya jauh lah. Pulang sampai rumah, istri sudah capek kali karena keliling tetangga, saya baru pulang. Saya duduk sampai gitu. Itu nggak buru-buru deketin, Mas, minta maaf ya, enggak itu. Malu. Dalam kurung gengsi ya. Jangan-jangan di sini ada yang gengsi. Kamu gengsi ya Mbak ya? Sorry ya, gua minta maaf lo duluan, lo sama gua. Itu saya perintah, Mak. Minta maaf dulu sini. Sebenarnya malas kalau nggak lebaran. Lu kepala malas. Oh, kalau Kiai Dede pasti istrinya udah minta maaf dari sekarang juga minta maaf. Dari kemarin. Dari kemarin. Tadi habis bikin salah belum minta maaf, tadi belum. Jadi ini ilmu artinya apa? Pulang dari sini langsung Assalamualaikum Mas. Neng minta maaf. Neng kelamaan ngaji. Pasti suaminya karena tahu ini sudah soleha semua. Ente naon. Pulang pagi juga nggak saya cariin. Ngolet maning gitu ya Allah. Baru yang ketiga. Nah yang ketiga ini saya gabung antara tawakuf dengan Ramadan. Tawakuf ngaji Bu. Saya jujur Pak Yai, karena memang saya lagi ditakdirkan keliling ceramah ya Bu tiap malam tuh. Itu ketemu tawakuf. Ya di YouTube ada semua. Tadi malam ceramah di perumahan Budi Suci di Cengkareng sana, tawakuf. Agak ada rasa beda di sini. Ini asli Bu, pakai shot asli. Shot. Kalau ngomong shot kata bapak saya, karena saya ngaji alif bata sama bapak sendiri. Shot asli. Saya rasakan di sini. Itu ada sentuhan guru dan murid yang nyambung roh. Jadi Pak Yai itu didiknya ya pakai hati. Ibu-ibu juga ngajinya itu pakai hati serius. Jadi saya melihat kalau ibu-ibu itu sesuai dengan nadzoman yang selalu rame untuk anak-anak. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum
kaifama ahwakum. Jadi ibu, saya lihat tadi ya, rasa itu kan ada. Ibu itu dalam hati ngungkap begini, Pak Kiai Dede, man ana laulaku. Saya ini bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak bisa baca Quran, saya tidak bisa tata cara wudhu, saya tidak bisa tata cara sholat, saya tidak bisa ngerti akhlak, saya tidak kenal dengan Allah tanpa bimbinganmu guru. Saya jadi ngerti ilmu wujud kidam bako, mukhalafatunil hawadisi qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basor, kalam qadiron muridan aliman hayan sami'an basiron. Saya ngerti karena bimbinganmu guru. Maka karena semuanya karena bimbinganmu guru, saya terima kasih. Maka kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Bagaimana mungkin aku tidak cinta kepada kamu guru? Bagaimana mungkin aku nggak pingin selalu dengan kamu guru? Jadi rasanya kalau saya lihat di sini Bu, ibu itu dengan Pak Yai, dengan Bu Nyai, ya kayak sudah sangat bersaudara begitu. Sudah menyatu. Ahwakum, pengennya bareng terus. Maka kalau murid dengan guru sudah seperti itu, nengok kitab Ta'limul Muta'allim, itu alamatu ilmin nafi', tanda-tanda ilmu manfaat. Tadi dari penuturan cara ngomong Kiai Dede saya hayati begini. Betapa beliau ilmunya manfaat di tengah kota metropolitan ya Bu. Karena saya sendiri belum bisa membuat pondok seperti Pak Kiai Dede. Betapa takzim beliau dengan sang guru. Sampai sang guru itu dipatri untuk menjadi nama pondok pesantren Al-Busairiyah. Itu betapa mengakui kalau Pak Dede ini juga ya man ana laulakum Pak Yai Al-Busairi. Saya nggak bisa apa-apa kalau dulu saya tidak dicetak di pondok pesantren yang baru berdiri selama 32 tahun. Karena saya dididik di sana, sekarang menjadi seperti ini. Itu karena bimbinganmu guru. Maka terima kasih. Nah, terima kasihnya murid salah satunya mengamalkan ilmunya. Maka Pak Kiai ini ya insya Allah di alam sana, di alam keabadian, di alam kuburan tidak akan tersentuh dari siksa Allah karena ilmunya manfaat. Nah ibu-ibu sekalian, kenapa tadi saya paparkan menjadi wanita sholihah? Karena saya lihat insya Allah ibu hormat kepada guru juga serius, maka akan barokah kepada anak-anaknya untuk gampang diatur insya. Nah tergantung yang kedua ya wujud syukurnya ibu-ibu kepada Pak Kiai, kepada Ibu Nyai, itu pasti sudah sangat mengetahui tata caranya. Ada ucapan terima kasih, ada bentuk terima kasih yang sudah disusun rapi, dikolektifkan oleh ibu-ibu. Monggo dilanjut. Nah baru yang kedua ini bahas Ramadan. Nah karena insya Allah menurut kalender nanti Ramadan akan jadi 2. Ada yang mulai Senin, ada yang mulai Selasa. Informasinya seperti itu. Yang mau Senin ya monggo, yang Selasa ya monggo. Kalau ibu-ibu nggak usah bikin keputusan ya, nunggu Pak Yai. Karena dulu itu saya ingat banget tahun 80-an muaranya di bapakku di Lampung sana. Jadi pada ke rumah bapak. Alhamdulillah bapakku masih hidup hari ini. Pak Yai, puasane kapan nggih mulaine? Mulainya kapan? Yang kondisi. Ya nanti dulu
Saya juga punya guru. Betapa semuanya guru. Jadi ibu nggak usah sok-sokan memutuskan. Oh, di TV hari Minggu. Nggak usah. Tanya Pak Yai, WA kan ada grup. Izin Pak Yai, badhe tanya, ini besok puasanya kapan? Karena Pak Yai ini Rois Suriah Nahdlatul Ulama, Majelis Wakil Cabang Kecamatan Taman Sari. Jawabannya nggak berani menentukan sendiri, sama nunggu sidang isbat. Jadi nunggu, nggak usah. Anu Pak Yai, saya udah kebelet puasa. Sok-sokan kebelet puasa, kebelet ngising sih iya. Jadi nunggu kiainya aja puasanya kapan. Lah Pak Ustadz, ya sama saya nunggu Pak Kiai wes. Kiai ngomong Senin, insya Allah. Kiai Selasa, insya Allah. Yang penting memang sudah masuk kewajiban, baru kita bareng sama-sama puasa. Niatnya sudah hafal kan? Sudah lah. Kalau dulu saya musim kecil, waktu kecil lah Bu, ada model sholawat dulu kecil saya ada. Nawaitu sauma godin nganadae parte sahri Ramadhane hati sanate pardolillahi ta'ala. Niat ingsun puasa indira sesuk saking anekane ing fardune bulan Ramadan ikilah taun lillahi ta'ala. Waktu kecil tuh kenceng-kencengan nawaitu sauma, kenceng-kencengan itu. Pak Ustadz, Ramadan apa Ramadhani gitu. Pada baik ya, itu nanti bahasnya sama ibu-ibu, tapi anaknya, jangan ibu-ibunya pusing. Bahas isim gue remung saja ziyadah halimun azaniyah kan pusing. Apalagi kiai tadi kan hafal banget ijma wazid nadilan anis bima rifatin rokib wazid mujmatan fal wasfu qad kamula. Jadi boleh Ramadana, boleh Ramadhani. Nah itu nggak usah dipentingin banget. Nah apa nih yang penting, kalau puasa wajib niat puasa. Dah karena ini akan Ramadan, apa yang harus dilakukan? Nggak usah muluk-muluk, istiqomah saja apa yang sudah diajarkan. Yang biasa baca Quran, ayo baca Al-Quran. Biasa sholawat, biasa zikir. Terus biasa melayani suami, bikinin apa namanya untuk buka puasa, bikin kolak, bikin es campur, bikin apa namanya itu yang salak-salak itu Bu? Biji salak. Karena katanya wanita tersakti itu di Jakarta Pak Kiai, biji salak itu jadi empuk katanya. Saya nggak tahu. Ibu layani anak-anaknya seperti itulah. Kalau malam ibu-ibu ya bagus ngejar tahajud, itu bagus. Tapi ada amaliyah yang lebih bagus, menyiapkan sahur untuk suami dan anak-anak. Itu daripada ibu sujud tahajud serius. Waktunya sahur walah enggak gitu. Nah, jadi tahajud ibu diantaranya adalah masak sahur untuk suami dan anak-anak. Itu luar biasa, sambil masak sambil baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil. Allahumma shalli ala Muhammad. Kesimpulannya 3. Berapa Bu? 3. Walaupun kalah 3. Padahal ini di kandang Amin. 1. Tadi yang nomor 1 itu, tadi ngomong apa Bu nomor 1 Bu? Jadilah cetakan yang baik. Karena ibu itu kan cetakan, gitu.
mencetak cerut sawah ladang. Jadilah sawah ladang yang baik, cetakan yang baik. Cara baiknya kayak apa? Nomor 2, selalu diperbaiki akhlaknya lewat majelis taklim Al-Busairiyah. Nah, yang ketiga, ya wis, terima kasih kepada guru. Manfaatnya ilmu bukan karena cerdasnya, bukan karena pinternya, karena hormat kepada guru. Kalau ditaklim faslun wa min ta'dimil ilmi ta'dimul ustadi wa ahlihi wa tauqiri. Salah satu mengagungkan ilmu adalah menghormati gurunya, keluarganya, anak-anaknya. Itu seperti itu. Nah, akan Ramadan kita bangga, mudah-mudahan sesuai dengan doa ibu-ibu. Allahumma barik lana fima rozaqtana waqini. Doa makan, Bu. Oh, ini gara-gara malam ini pasti pada lapar gitu. Orang suruh doa lo mabarik lana fi rajaba wa sabana wa balikna Ramadan, karena doa makan. Wis luwe kiai ya wis, karena memang sudah pada lapar. Mudah-mudahan umur kita panjang sampai Ramadan dan kita mampu menjalankan puasa dan ibadah yang lainnya sehingga kita menjadi orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari saya tutur kata kurang sopan, nyuwun seh agunging samudra pangaksama, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama kita dengarkan uraian ilmu dari kaum guru kita, kiai kita. Mudah-mudahan ibu paham akan apa yang disampaikan oleh beliau. Ada yang kelupaan satu lagi untuk Fatihah untuk keluarga kita yang sedang sakit, jamaah kita yang biasa hadir di majelis ilmu tapi sedang mendapat ujian daripada Allah untuk sakit, semoga diberikan kesembuhan. Amin. Ya, ini ada di tangan saya saudara daripada Ibu Haji Hawayati, kemudian juga ada suami dari Ibu Las. Beliau selama sehat luar biasa, akhir itu kita doakan biar sehat kembali. Sambil Asnawi diberi di Asnawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nasta'in ihdinas amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala qad salatina nabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amaika bi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyyatina wa tadabbirna wa la tadurhum wa yarham nirfa'ati wa rizqna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ijma' baina qawmi wa man ya'khudhu bi'ilmin bil mahabbati. Allahumma adil halana ila ahsani wa taj'alna mimman yas'alu ila dunya. Allahumma rabbil fa'ala bima 'allamtana rabbil 'alimna alladhi yanfa'una rabbil faqina wa faqih lana wa qurbatin lana fi dinina bi fadli subhana rabbika wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alamin. Terima kasih atas sisi sepertinya, atas waktunya, dan sekali lagi mohon maaf kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bisa menjalankannya
dengan lebih maksimal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Rezekinya lancar, badannya sehat, ibadahnya makbul. Amin ya rabbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Nggih. Sebelum mangan-mangan, ibu-ibu minta dokumentasi dulu, foto-foto habis makan perbatasan. Silakan foto dulu.